Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dedi Antoni Rahman. Hari ini saya kembali melanjutkan perawatan tanaman cabai rawit yang ada di dataran rendah dengan kondisi lahannya yang berpasir. Saat ini usia tanaman sudah masuk di 21 HST atau 21 hari setelah tanam. Sekarang waktunya saya melakukan penyepraian, karena saya melakukan penyepraian setiap 7 hari sekali, mulai dari usia 7 HST, 14 dan sekarang 21. Kemarin saya lihat-lihat sudah ada yang terkena keriting. Jadi sekarang coba kita kendalikan dengan insektisida Abamectin kembali. Ini sudah lumayan segar yang ini, tapi masih ada beberapa yang belum tumbuh dengan baik seperti ini. Ini masih kecil nih, masih kecil dibanding temannya yang ini. Sudah mulai segar. Untuk seluruh perawatan yang saya lakukan di cabai rawit ini sudah saya buatkan playlistnya. Sudah saya upload videonya dan dibuatkan playlistnya di playlist budidaya cabai rawit dataran rendah dan berpasir. Seluruh perawatannya sudah saya upload di situ. Untuk acuan dasar dari perawatan cabai rawit ini, saya mengadaptasi dari metodenya Mas Udin, tapi sifatnya adaptif atau mengadaptasinya saja, tidak mengambil secara keseluruhan. Untuk perawatan yang sudah saya lakukan itu dimulai dari 3 HST. 3 HST saya melakukan pengocoran asam humat dan trichoderma. Usia 5 HST saya melakukan pengocoran asam amino dan fosfat tinggi. Di 7 HST atau 7 hari setelah tanam saya melakukan penyepraian insektisida, fungisida. Untuk perawatan selanjutnya di usia 10 HST saya melakukan pengocoran kembali dengan fosfat tinggi dan asam amino. Dan penyepraian berikutnya di usia 14 HST masih menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan mineral pelindung tanaman. Dan selanjutnya di usia 15 HST itu saya melakukan pengocoran menggunakan bahan yang sama dengan pengocoran sebelumnya, yaitu fosfat tinggi dan asam amino. Dan sekarang ada usia 21 HST. Ini nih yang terkena keriting nih teman-teman nih. Ada kemarin ada lebih 50 batang lebih kemarin yang keriting yang saya hitung. Itu saya kasih tanda seperti ini. Ini saya kasih tanda pakai kayu. Setiap yang keriting saya kasih tanda pakai kayu seperti itu juga tuh. Nanti enak nandainnya bagaimana. Jadi seluruh video perawatannya sudah saya upload dan saya buatkan playlistnya. Nanti teman-teman yang penasaran mau cek silahkan lihat di playlistnya seluruh video perawatannya. Dan teman-teman boleh banget kalau mau komentar terkait perawatan yang saya lakukan di cabai rawit ini, karena saya masih sangat pemula teman-teman. Tidak apa-apa, nanti kritik saja, kritik dan sarannya tidak apa-apa. Ini yang terkena keriting nih. Kita sudah menggunakan penyepraian di 7 HST, bahan aktifnya Abamectin. Untuk di 14 HST kita menggunakan bahan aktifnya imidacloprid. Sekarang kita coba penyepraian kembali menggunakan Abamectin, tapi nanti intervalnya sedikit kita rapatkan, selama penanganan keriting ini.
Dan ini juga ada nih, saya lihat nih, kenapa nih tidak tahu. Nanti teman-teman boleh bantu di kolom komentar. Ini kenapa nih daunnya bisa seperti apa ini ya? Nih. Apakah ini kena bakteri atau gimana nih? Dia membusuk daunnya. Nih, kelihatan nggak? Membusuk daunnya teman-teman. Apa itu terkena bakteri atau kenapa? Saya juga tidak tahu. Nanti bantu di di kolom komentar teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu itu kenapa, bantu di kolom komentar nanti teman-teman. Jadi ini untuk bedengan memang ada dua jenis ya. Ini ada yang tanpa plastik mulsa dan ada yang pakai plastik mulsa. Nah, untuk ukuran sama, ukurannya yang 2 baris seperti ini, lebarnya kurang lebih 90 cm ya, lebarnya kurang lebih 90 cm. Jarak antar tanaman itu 60 kali 70. Tinggi yang 2 baris seperti ini, tingginya kurang lebih 50 cm tingginya. Sama dengan yang tanpa plastik mulsa, ukurannya sama. Dan untuk yang 1 baris seperti itu, untuk lebar bedengannya kurang lebih 60 cm, tingginya 50, dan jarak tanamnya itu 50 cm. Sengaja dibuat 2, ada yang pakai plastik mulsa dan tambah plastik mulsa. Ini untuk percobaan, karena katanya ada beberapa petani di daerah saya, beberapa ya, mengatakan tidak cocok menggunakan plastik mulsa karena sini sangat panas. Kita kan ada di dataran rendah nih, jadi sangat panas. Tidak cocok menggunakan plastik mulsa, panasnya sangat luar biasa katanya. Jadi saya coba nih, ada 3 bedengan tanpa plastik mulsa cuman. Nah, kita lihat dulu tanamannya sebelum kita lakukan penyepraian. Penyepraian nanti bahan sudah saya siapkan dan langsung kita campurkan nantinya. Ini ada beberapa yang, ini ada lagi nih teman-teman, yang apa namanya, yang busuk daunnya. Nih, saya tidak tahu kenapa ini. Nanti boleh bantu teman-teman. Ini kenapa seperti ini dan solusi penanganannya. Nih, ini udah keriting juga terkena busuk daun ini. Nih, penderitanya luar biasa yang satu ini. Ini saya masih sangat pemula teman-teman, makanya saya buat video ini bukan untuk tutorial, ini sebagai dokumentasi saja untuk pembelajaran. Jadi teman-teman yang mau belajar sama-sama dengan kita boleh subscribe dulu channel ini, karena seluruh perawatannya sudah saya buat atau saya upload videonya, walaupun nanti ada telat-telatnya ya, tidak pas di hari perawatannya saya melakukan upload atau membagikannya di YouTube, karena saya juga ada kesibukan lainnya teman-teman. Saya bukan seorang petani juga, tentunya saya punya kesibukan yang lain. Ini hanya coba-coba, nanti kalau sudah sedikit mahir baru kita terjun di dunia pertanian ini. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar sama-sama, boleh kita saksikan atau kita tunggu perkembangan di cabai rawit ini yang hanya ada kurang lebih 400 batang. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya sama-sama, apakah tumbuh bagus atau bagaimana. Seluruhnya akan saya upload di channel ini. Akan berhasil atau tidak nanti akan saya upload. Baik, kita campurkan dulu atau kita lihat dulu bahan-bahan yang akan kita lakukan untuk penyepraian hari ini. Ini dia nih teman-teman, bahan yang akan kita gunakan untuk penyepraian kali ini. Masih menggunakan Cover WP sebagai mineral pelindung tanaman. Ada fungisida bahan aktif Mancozeb, merek dagangnya Manzet 82 WP. Dan Ambition sebagai anti stres tanaman. Dan untuk insektisidanya kita masih menggunakan bahan aktif Abamectin dengan merek dagang Stadium 18 EC.
Abamectin hitam. Nah, kita campurkan dulu. Untuk yang pertama kita campurkan itu yang berbentuk tepung dulu ya teman-teman. Kalau saya tuh kita fungisida manzetnya dulu. Karena kemarin habis hujan jadi kita buat sekarang di 2 sendok. 2 sendok. Kemarin sebelumnya tidak sampai. Karena pencegahan ini takutnya karena habis hujan teman-teman. Sudah ada 2 hari kemarin hujan. Nanti sudah terkena keriting, bercak daun dan jamur lain-lainnya akan tambah gawat itu. Apalagi saya masih pemula ini, nanti bisa pusing teman-teman. Akhirnya saya menggunakan cabut sida nanti. Untuk fosfor WP kita nih 1 sendok munjung nih, 1 sendok munjung. Tambah lagi setengah sendoknya lah, atau 1 sendok beres. Kita aduk dulu. Untuk Abamectinnya stadium insektisida kita buat 1 tutupnya. Kemarin cuma 1 sendok biasa saja karena ini sudah terserang, jadi kita naikkan dosisnya sedikit selama penanganan ini. 1 tutupnya ini, 1 tutupnya, 1 tutup penuh. Dan untuk asam aminonya kita samakan saja 1 tutup dari si stadiumnya ini. Asam amino juga tinggal sedikit nih. Petani pemula tambah modal dikit ini. Nah, kita lakukan dulu penyemprotannya teman-teman. Kita lakukan penyepraiannya secara merata karena kita menggunakan insektisida dan fungisida yang sifatnya kontak, jadi kita harus ratakan penyepraiannya dari atas dan juga bawah daun agar hamanya terkena. Baik teman-teman, videonya saya akhiri dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Komennya sangat ditunggu teman-teman. Untuk permasalahan yang tadi ditunggu komen dan solusinya dan penyebabnya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.